Kalau duit lu masih pas-pasan, jangan maksa beli flagship yang nggak sesuai sama kantong lu. Biar lebih hemat, gue udah sortir HP murah rasa flagship yang nggak nyesel buat dibeli. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP murah rasa flagship versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Motorola H60 Fusion 5G cocok buat yang nyari HP all-rounder. Speknya seimbang, fiturnya juga mirip-mirip kayak HP flagship. Yang bikin HP ini menarik jelas aja karena kameranya yang bisa bersaing sama HP flagship. Kualitas warnanya cakep, buat rekam video juga lumayan stabil, bahkan bisa bersaing sama HP 10 jutaan. By the way, kamera belakangnya pakai sensor utama Sony LYT700C yang didampingin sama OIS. Berkat sertifikasi khusus dari Pantone, akurasi warnanya kelihatan cakep banget. Kelebihan lainnya dari HP ini, dia bawa layar POLED 6,67 inci 120Hz yang super mulus dan tajam. Rating IP68, IP69, sampai sertifikasi militer juga dikasih sama Motorola buat ngasih ketahanan jempolan. Biar performanya nggak lemot, chipsetnya pakai Dimensity 7400 5G dan memori 12/256GB. Cuma kekurangannya H60 Fusion masih bawa baterai 5500 mAh yang termasuk standar. Padahal pengecasannya udah lumayan ngebut di 68 watt. Intinya, kalau lu nyari HP 4 jutaan all-rounder yang speknya rasa flagship, gue rekomendasiin si Motorola H60 Fusion 5G. Kalau tertarik, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, Tecno Camon 50 Pro 5G. HP ini cocok buat menggila fotografi yang budgetnya sekitar 5 juta. Kualitas kameranya udah bisa bersaing sama HP kelas atas. Bahkan yang lebih menarik, Tecno ngasih triple kamera belakang 50 megapiksel yang ada lensa telefotonya. Nggak cuma itu, dia juga bawa layar AMOLED 144Hz yang konsepnya udah curve kayak HP flagship. Buat daily driver, jelas udah lebih dari cukup. Multitasking kerasa nyaman, baterainya awet seharian. Buat gaming juga bisa diandelin selama nggak yang berat banget. Kelebihan yang bikin ngiler dari HP ini, dia bawa 3 sertifikasi jempolan. Mulai dari sertifikasi militer, IP68, IP69, dan IP69K. Chipset Dimensity 7400 Ultimate-nya juga termasuk oke buat HP yang nonjolin kamera, bos. Mungkin kurangnya dari HP ini pengecasannya cuma 45 watt, yang padahal baterainya upgrade jadi 6500 mAh. Pokoknya kalau nyari HP menengah yang desain dan kameranya mewah, gue rekomendasiin Tecno Camon 50 Pro 5G. Kalau tertarik, lu bisa sikat HP-nya lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga siap, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Kalau budget lu mulai 5 jutaan, tapi pengen dapat performa rasa flagship, Poco X8 Pro 5G jadi pilihan menarik di kelasnya, bos. Alasan yang ngebuat performanya mirip kayak flagship jelas aja karena chipsetnya yang pakai Dimensity 8500 Ultra yang Antutunya tembus 2,2 jutaan poin. Baterai yang Poco kasih juga awet seharian untuk penggunaan normal. Kapasitasnya 6500 mAh dan support fast charging 100 watt. Nggak cuma lancar buat multitasking berat, digaspol buat gaming sambil live streaming juga bisa banget. Kelebihan lain dari Poco X8 Pro 5G ini, kameranya udah lebih jernih dan stabil dibanding Poco X7 Pro 5G. Layarnya emang lebih compact di 6,59 inci, tapi kualitasnya termasuk jempolan berkat panel AMOLED 120Hz 1,5K. Cuma yang jadi bahan pertimbangan, lensa ultrawide-nya masih termasuk standar dan harus absen wireless charging. Overall, kalau nyari HP menengah yang performanya rasa flagship, gue rekomendasiin Poco X8 Pro 5G. Kalau tertarik, lu bisa sikat HP-nya lewat link di deskripsi tuh. Yang kedua,
Nggak cuma Poco X8 Pro yang performanya flagship killer, iQOO Neo 10 juga jadi buruan banyak orang karena performanya yang rata kanan. Kombinasi performa kenceng, baterai badak, dan pengecasan ngebut sampai layar super tajam dan mulus ngebuat iQOO Neo 10 masih jadi HP menengah yang worth it buat disikat. Lebih dari cukup buat harian, iQOO Neo 10 ngasih pengalaman gaming 120 FPS buat game kayak PUBG Mobile. Kameranya juga bisa diandelin buat bikin konten selama nggak ngarep hasilnya yang wah banget. Kelebihan lain spesifik dari HP ini, chipsetnya pakai Snapdragon 8S Gen 4, layar AMOLED 144Hz 1,5K, sampai baterai 7000 mAh yang support fast charging 120W. Mungkin kurangnya dari iQOO Neo 10, HP ini masih bawa bodi plastik dan gak ada wireless charging. Tapi yang jelas iQOO Neo 10 jadi HP performa gacor yang ngasih banyak kelebihan dibanding kekurangannya. Kalau lu naksir sama HP-nya, lu bisa beli lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, iQOO 15R emang nggak bisa dibilang murah, tapi menurut gua HP ini berani ngasih performa gaming kencang yang bersaing sama HP flagship, bos. Dibanding kebanyakan HP di kelasnya, performanya udah paling ngebut, gak gampang panas, dan punya baterai yang awet seharian. Poin paling menarik dari HP ini, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 5 yang super kencang di kelas harganya. Main game PUBG Mobile udah stabil di 120 FPS. Terus baterai 7600 mAh yang dibawanya nggak bikin lu sering ngecas. Apalagi pengecasannya juga ngacir di angka 100 watt. Selain itu, kameranya juga lumayan cakep selama nggak butuh lensa telefoto. Bagian yang perlu dipertimbangin, HP ini nggak support wireless charging dan eSIM kayak HP flagship. Tapi kalau ngebahas mesin tempurnya, iQOO 15R menurut gua minim kompromi buat harga di bawah 10 juta. Kalau naksir sama HP-nya, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP murah rasa flagship yang gue saring tadi, tinggal lu pilih aja yang sesuai sama budget dan kebutuhan. Tapi kalau gue disuruh milih, gue lebih suka iQOO 15R karena speknya se-flagship killer itu, bos. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.